Halo Fani, gimana kabarnya? Halo Dre, baik. Gimana kabarnya Dre? Aku bagi juga baik, bersyukur, happy bisa ngobrol sama kamu sore hari ini gitu ya. Kita akan ngobrol tentang hubungan orang tua dan anak yang sehat. Super menarik. So, kayaknya langsung aja kali ya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama nih dari aku yang curious, yakni anak itu perlu orang tua yang seperti apa sih? Menurut kamu sebagai seorang psikolog, gimana tuh Fani? Oke, ya thank you Dre. Ini pertanyaan menarik banget gitu ya, dan Hmm, mungkin hmm, jadi banyak pertanyaan gitu ya bagi orang tua ataupun yang mau jadi orang tua di luar sana. Anak itu perlu orang tua yang seperti apa sih? Gitu. Kalau aku mungkin bisa singkat dalam satu kata gitu ya, adalah orang tua yang hadir untuk anak. hadir. Jadi poinnya hadir untuk anak gitu, Hmm. Dre. Kenapa tuh menurutmu anak itu butuh orang tua yang hadir? Oke, nah hadir ini memang nih maksudnya nggak hanya secara fisik gitu ya, jadi ada dua gitu, hadirnya secara fisik maupun secara mental mungkin ya Dre ya, gitu. Kenapa sih butuh gitu ya? Ibaratnya kan hubungan orang tua dan anak ini nggak tiba-tiba muncul ketika anaknya besar gitu ya Dre. Itu pasti ini sudah muncul dari anaknya dalam kandungan bahkan, Hmm. kemudian bayi, mulai tumbuh 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 sampai dewasa gitu. Dan ketika masih bayi ini, istilahnya anak belum bisa melakukan apa-apa secara mandiri gitu. Jadi butuh nih kehadiran orang tuanya secara fisik. Masih butuh dibantu gitu ya, Dre. Mungkin kalau uh, punya bayi kan pasti harus ngasih susu, ganti popok dan sebagainya. Jadi kebutuhan-kebutuhan primernya itu pasti masih perlu dibantu gitu ya. Sehingga butuh banget nih kehadiran orang tua secara fisik untuk anak memang, Dre. Gitu. Aku cuma mikir aja sih, waktu kamu bilang gitu ya, susu, popok. Dulu waktu zaman-zaman purba kayak gimana ya? Penasaran sih, nggak tahu sih. Kamu tau nggak? Oke, oke. Kalau zaman dulu mungkin kalau sekarang kan udah banyak susu formula gitu ya, Dre ya, gitu ya. Susu, Kalau susu, jam susu mah susu aja gitu kan. Cuma popok atau betul-betul. gimana mungkin? Betul, ya memang bukan literally mungkin kalau yang sekarang kan popoknya Pampers gitu ya, maksudnya langsung instan gitu. Kalau zaman dulu mungkin lebih ke kain, susunya juga ASI gitu ya. Tapi itu semua perlu gitu ya kehadirannya gitu. Oh Dan iya. kalau misalnya orang tuanya nggak hadir, gimana nih bisa ngasih susu ke Hmm, anaknya ataupun bisa gantiin hmm. popoknya gitu. Popoknya mah ada fisiknya gitu ya, tapi yang ngegantiinnya nggak ada, kan tetap aja jadi kebutuhan anaknya misalnya nggak terpenuhi gitu, Dre. Kehadiran itu. Ah, Oke, oke. menarik. Ya, jadi Nah, kalau kalau fisik ya mental seperti apa kebutuhan-kebutuhan nih? primer anak Kehadiran yang gitu kamu ya, maksud? Dre. Gitu. Tapi selain itu ya memang butuh juga nih dari orang tua secara mental gitu ya. Hmm, Gimana orang tua itu hadir gitu ya, sayang sama anak. Jadi anak merasa dicintai, hmm. merasa aman, merasa disayang, merasa didengarkan, merasa dimengerti. Nah, mungkin itu yang dimaksud dengan kehadiran orang tua secara mental nih untuk anak. I see, I see. Jadi supaya anak kita merasa aman, merasa disayang, merasa dicintai, didengarkan juga tadi aku bilang. Aku dengar. Nah, menurut kamu, Fani, kenapa sih Oke. Ya, anak itu mungkin itu butuh jadi merasakan fondasi awal ya, Dre, ya. perasaan-perasaan Maksudnya itu sih? perasaan-perasaan tadi, ya. Perasaan aman, perasaan dicintai, perasaan disayang. Tentunya ketika anak merasakan itu, dia juga bisa membagikan itu gitu ya, bisa Hmm, mengeluarkan itu dan bagikan itu ke orang lain. Gitu. Karena ya kita manusia makhluk sosial gitu ya, Dre. Pasti kita butuh interaksi sama orang lain gitu. Mau kalau kata orang, kalau misalnya dia introvert sekalipun pasti dia butuh gitu ya untuk komunikasi hmm. dengan orang lain. Sehingga dengan dia istilahnya dia punya rasa aman, gitu ya, dicintai dan sebagainya, dia bisa berinteraksi juga dengan orang lain dengan cara-cara yang baik itu. Iya, iya. Kalau nggak pernah Betul, betul. Karena mungkin nggak tahu disayang, juga ya mungkin agak sulit disayang untuk itu dia seperti menyayangi orang apa lain gitu misalnya, artinya. ataupun yang misalnya yang didapat mungkin kayak Hmm, misalnya ini contoh ekstrem gitu ya, Dre. Misalnya yang didapat hmm, adalah kekerasan nih gitu. Nah, sehingga dia pikir, oh ketika saya berinteraksi dengan orang lain adalah cara yang saya lihat di rumah hmm, nih. Oh caranya tuh kalau ngomong teriak-teriak, caranya kalau ngomong mukul gitu. Oke, saya hmm, coba terapkan. Tapi ketika dia coba terapkan, hmm, misalnya ke temennya, oh ternyata nggak sesuai hmm. nih, temennya akhirnya nggak mau main dan sebagainya. Jadi eh, dengan maksudnya tadi kehadiran orang tua secara mental untuk anak akan mempengaruhi ke depannya gitu ya, jadi fondasi awal sih sebenarnya bagi anak.
Menarik banget sih, menarik banget. Ya, it makes sense kan. Setelah kita paham teori di baliknya gitu. Mungkin punya teman atau saudara even yang dari kecil begitu. Mungkin karena dia mempraktekkan apa yang Betul, orang betul, tuanya betul sih, Dre. lakuin ke Karena dia kan di ketika rumah. kecil Tapi ke cara orang lain. belajar anak tuh adalah dia melihat dan mencontoh gitu ya. Jadi jadi istilahnya apa ya katanya Wih, oh gitu, anak aku itu baru ada tahu tuh. peniru yang ulung, Hmm, istilahnya peniru yang ulung. Jadi apa yang dia lihat dia langsung lakukan gitu ya. Memang semakin berkembangnya, semakin bertambah usia gitu ya kan mulai nih pemikirannya juga berkembang, otaknya juga berkembang. Dia mulai bisa bedain misalnya. Oh, ini tuh ternyata nggak boleh loh. Ini tuh ternyata boleh gitu. Tapi pada saat kecil, anak yang peniru yang ulung, saya lihat ini, ya saya lakukan ini gitu. Di rumah misalnya itu baik-baik aja gitu ya ketika saya mukul misalnya oh ya karena semua hmm, orang di rumah misalnya hmm, mukul jadi nggak apa-apa tapi ketika dia berinteraksi dengan sosial di sekolah dan sebagainya mungkin kan nggak bisa terima hal itu gitu. hmm, hmm. Maksudnya eh, anak peniru tuh gimana ya, Fanny? Apakah Oke. benar-benar mereka Kalau ketika niru aja kecil gitu? gitu ya, Dre ya, Niru memang semua dia apa meniru yang nih. orang tua. Jadi terutama kalau itu suatu pola ya, misalnya setiap eh, setiap mau masuk Hmm, rumah misalnya harus taruh sepatu di depan. Dia lihat nih orang tuanya setiap pulang ke rumah dia selalu taruh di rak sepatu gitu ya. Oke, sekali dia lihat, dua kali, tiga kali. Oke, jadi pola anak lihat, oh ya udah berarti gitu nih. Dia taruh. Istilah tanpa perlu kita ngomong pun ketika itu suatu pola, anak akan niru. Sama ketika mungkin kalau marah. Ketika ada sesuatu yang nggak disukai nih gitu ya, atau lagi nggak mau, dia selalu lihat, oh kalau mamanya nggak suka, mama selalu teriak. Atau mama selalu mukul aku kalau aku ngelakuin yang dia nggak suka. Ya oke, dia nggak tahu cara lain, Andre. Dia tiru aja. Kok mamanya marah ke dia, dia nggak suka kan, ya dia pukul mamanya gitu. Tuh. Jadi kenapa hmm, dinamakan peniru? Karena pola yang kebentuknya gitu ya, bukan hmm, artinya satu kali langsung ditiru. Itu biasa, terutama kalau ada pengulangan-pengulangan yang cukup sering gitu ya, jadi pola akan semakin memperkuat sih untuk perilaku itu ditiru sama anak. hmm. Make sense. Sampai umur berapa ya? Oke, Kira-kira dia biasa dia sih di bakal umur-umur pakai balita mode gitu ya, niru umur-umur niru ini. balita dia masih meniru nih. Nah, seiring dengan berjalannya usia, mulai masuk Hmm, usia sekolah nih ya, Dre. Nah, di sekolah kan biasanya hmm, akan ada contoh-contoh lain gitu ya, akan ada rule-rule lain gitu ya. Nah, biasanya mulai juga dia berkembang nih pemikirannya. Oh, ternyata yang ini tuh nggak boleh loh. Oh, yang ini tuh boleh. Ternyata mukul nggak boleh loh. Gitu. Makanya memang butuh batasan juga nih ketika anaknya dikasih batasan. Yang nggak boleh nih mukul, nggak boleh nih tendang temen. Misalnya. Diulang secara terus-menerus, akhirnya kan dia menciptakan gitu ya, membentuk lagi pola baru lagi. Oh, nggak boleh gitu ya. Di sekolah nggak boleh. pola. Oh, Tapi iya. mungkin aja ketika dia balik ke rumah, Hmm. karena udah ada polanya tadi, oh ya udah kalau di sekolah nggak boleh, di rumah boleh, bisa aja kayak gitu juga bisa sih, Dre. Iya, kayak programming itu sih menarik sih. Input output gitu kan. Betul. Menarik menarik. Oke oke. Jadi balita ya di bawah 5 tahun itu akan ada mode-mode niru ini. Dan itulah kenapa jangan sampai di umur-umur ini kita mencontohkan perilaku yang nggak baik gitu ya. Betul, betul sih, Dre. Walaupun mungkin kadang-kadang kan orang tua juga kelepasan gitu ya, maksudnya Hmm, dengan hektiknya pekerjaan orang tua gitu ya, karena hmm, mengasuh anak tuh bukan hal yang mudah gitu ya. hmm, Satu sisi mungkin hal yang menyenangkan, tapi satu sisi bisa jadi hal yang sangat menantang dan melelahkan hmm. mungkin untuk orang tua. Ya, Jadi mungkin aja orang tua kelepasan gitu ya, marah dan sebagainya. Nah, sebenarnya marah itu nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa marahnya gitu. Tapi ketika misalnya udah kelepasan dan sebagainya, biasa suka disiasatinya, ya udah ketika udah tenang, coba minta maaf nih ke anak gitu. Nah, waktu itu ada nih, maksudnya ada yang seperti itu gitu yang mencoba melakukan pola itu, dan ketika anaknya marah, berapa lama kemudian anaknya datang minta maaf Dre, ke mamanya. bagus, bagus. Ma, sorry ya, tadi aku marah sama mama. Gitu. Mamanya sampai kaget, kok bisa ya anak saya ngomong kayak gini, saya nggak ngajarin loh katanya. Oh, ternyata dia lihat itu pola yang digunakan oleh Hmm. mamanya gitu ternyata. Ya, dan aku yakin
mamanya tuh girang banget waktu anaknya begitu kan. Wah, gila anakku keren banget, dewasa banget bisa begini gitu ya. Betul betul. Padahal kelakuan anaknya istilahnya copy paste ya. Oh, Nah, kalau mama marah berlebihan ke aku, oke, mama akan minta maaf ketika udah tenang. Dan dia lakukan itu gitu. Dan hmm. mamanya cukup kaget sih. Mamanya melakukan itu sekitar 2 minggu gitu ya. Dan ternyata anaknya langsung meniru gitu. Aku senang banget sih karena adikku kemarin ngelakuin itu. Eh, Siapa tahu dia belajar dari aku. Saya menarik sih, menarik banget. Ya, ya. Oke, aku punya pertanyaan, Van, tentang ini. Kan tadi itu perilaku ya, aksi, mukul, atau nendang, atau teriak. Kalau nggak hadir, kan itu bukan bentuknya, bukan aksi kan. Bentuknya ya nggak hadir aja, nggak peduli aja. Gitu. Apakah itu berarti anaknya akan belajar juga untuk nggak peduli aja sama orang lain? Gitu kan? Iya, betul, Dre. Maksudnya itu bisa jadi suatu ini juga ya. Maksudnya ketika orang tuanya nggak hadir nih, istilahnya, aku butuh nih didengerin sama mama gitu. Oh, tapi nggak pernah hadir gitu. Udah kamu ngobrol sendiri aja atau kamu main sama yang lain deh. Mama lagi sibuk main HP misalnya. Hmm. Gitu. Hmm. Ya, anak juga merasa, ya udah deh, aku mau cerita nggak bisa misalnya. Gitu. Ataupun dia merasa, oh berarti cerita itu nggak penting gitu ya. Berarti Hmm. aku nggak perlu deh cerita. Ya udah, akhirnya anaknya lebih memilih untuk diam aja gitu ya. Memilih untuk diam. I see. Ya mungkin dia juga mikir sama kalau misalnya aku cerita ke teman, tapi kan tadi aksi reaksi lagi ya. Dia pilih cerita ke teman. Terus dia lihat, oh temennya mau ngedengerin nih. Hmm. Oh, oke. Setiap saya cerita sama teman-teman dengerin. Tapi setiap saya cerita nih sama mama sama papa nggak didengerin. Akhirnya dia Hmm. bentuk pola lagi. Oh, Iya. oh, oke. Next time ya udah kalau aku cerita ke temen aja deh. Hmm. Dan cerita ke mama papa. Nah, biasanya seiring berjalannya waktu nanti orang tua mulai merasa, oh anak saya kayak nggak cerita ya sama orang tuanya. Mulai ngerasa ada something nih. Kok kayaknya Selalu gitu ya. kok kayaknya anak saya nggak pernah ngomong apa-apa, saya takut nih something happen gitu ya sama anak saya gitu. Padahal biasanya kita coba lihat lagi gitu ya, jangan-jangan gitu ya interaksi yang terbentuk sebelumnya, polanya sebelumnya seperti itu gitu, sehingga ya anaknya menggunakan pola itu, ya udah aku kan nggak akan didengar juga, ya sudah saya nggak usah cerita. Iya, menarik sih. Ya, jadi gini ya mekanisme mekanismenya, mekanisme aksi reaksi tadi kamu bilang gitu. Super menarik sih. Inilah kenapa I guess parenting itu harus belajar banget dan harus hati-hati. Betul betul Hmm. Hmm. betul, memang bukan pekerjaan yang mudah sih Dre, memang ya. Gitu. Karena yang istilahnya kita mendidik anak gitu ya, maksudnya manusia juga gitu yang pasti punya pemikirannya sendiri, punya sifatnya masing-masing gitu. Dan itu pasti challenging gitu ya, apalagi setiap tingkatan usia dan sebagainya, itu pasti punya kesulitan tersendiri itu pasti gitu ya, menguji menguji iman dan kesabaran orang tua biasanya. Menurutmu lebih menguji kesabaran balita atau setelah itu? Sebenarnya di setiap tahapan usia menurut saya sih ada Tantangannya. sisi challenging-nya, ada Hmm. tantangannya gitu. Ya, ya. Dan mungkin beda-beda sih. Kadang-kadang ada yang misalnya ibu-ibu yang merasa ketika anaknya kecil nggak ada masalah gitu ya, merasa lebih challenging pada saat remaja, lebih challenging. Ada juga yang merasa dari kecil dari balita ya udah kayaknya challenging banget nih gitu. Jadi mungkin tergantung juga nih beda-beda setiap Hmm. ibu, setiap orang tua pasti. Menarik, menarik. Oke, cukup menarik. Ada lagi yang mau kamu tambahin untuk kenapa orang tua butuh hadir? Ini? Oke. Hmm, mungkin ketika orang tua hadir gitu ya, Dre ya, kan hadir baik secara fisik ataupun secara emosi ke anak, Hmm. sebenarnya ini jadi fondasi dasar sih untuk anak gitu ya. Istilahnya dari anak bayi gitu, ada fondasinya, fondasi yang kuat ini sebenarnya itu akan berefeknya apa sih gitu ya. Kalau misalnya punya hubungan yang baik, yang positif nih sama anak sedari kecil, maka perkembangannya juga akan semakin baik nih ke depannya. Dan istilahnya dampaknya nggak harus langsung dirasakan saat itu juga gitu mungkin ya Dre ya. Tapi seiring berjalannya waktu dan sebagainya, itu akan jadi muncul karena kan udah ada polanya gitu ya. Sampai akhirnya mungkin ketika dewasa, ketika anaknya juga udah berkeluarga lagi dan sebagainya, ketika polanya itu memang sudah baik dari kecil, maka itu akan terus bertahan sampai dewasa. Benar.
Bukan artinya ketika baik ini tuh nggak ada masalah, pasti ada masalah gitu ya. Gitu. Dan ketika ada masalah, istilah bisa dikomunikasikan nih dengan baik gitu ya. Karena komunikasinya memang udah baik nih antara orang tua dengan anaknya. Oke. Tapi menurut kamu kalau yang baik dari awal, baik bibitnya gitu, let's say itu eh, cerahlah eh, prospek ke depannya. Tapi untuk kita yang mungkin teman-teman yang kurang beruntung, apakah nggak bisa diubah gitu prospeknya? Menurut kamu gimana, Pak? Oke, oh tentu enggak ya. Jadi maksudnya itu hanya satu satu faktor dari berbagai faktor gitu. Maksudnya Hmm. ketika tadi istilahnya dari keluarganya hubungan yang fondasinya sudah kuat, tapi kalau misalnya ada faktor-faktor eksternal gitu ya yang mungkin cukup juga mengagetkan ataupun bikin shock dan sebagainya, mungkin itu juga dapat mempengaruhi gitu. Jadi bukan pasti selalu A maka B gitu, enggak. Hmm. Karena Hmm. banyak faktornya tadi. Begitu pula tadi, misalnya ketika kecil mungkin nggak mendapatkan gitu ya apa yang secara maksudnya mendapatkan kehadiran tadi secara fisik maupun emosi dari orang tua, bukan berarti ketika besar oh bakal jadi bermasalah atau ini dan sebagainya, enggak itu tentu bisa diperbaiki, bisa gitu kan, karena ini suatu proses gitu ya Dre. Hubungan ini suatu proses, di dalamnya itu banyak faktor. Kita bisa belajar nih, oh ternyata waktu kecil aku seperti ini, oke apa sih yang bisa aku lakukan untuk ke depannya, oh aku bisa berubah loh, oh aku bisa begini dan sebagainya. Itu mungkin itu juga kali ya kalau sekarang banyak nih yang pikirannya terbuka gitu ya untuk datang ke psikolog gitu ya untuk meminta bantuan. Kan kalau sekarang ada banyak istilah ya, ada inner child gitu ya, ada trauma masa kecil dan sebagainya gitu. Nah, dengan bantuan-bantuan profesional ini biasanya bisa membantu nih, Dre, gitu. Istilahnya memperbaiki kualitas hidup mungkin ya. Sebelumnya ada perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan ataupun untuk kedepannya ketika punya anak kah. Hmm. Menarik sih. Menarik bahwa kamu membahasakan pergi ke psikolog sebagai memperbaiki kualitas hidup. Tapi nggak salah, itu aku setuju banget sih. Benar banget. Meningkatkan kualitas hidup itu adalah output, salah satu output yang paling penting dari ke psikolog. Menarik. Menarik. Oke, oke. Thank you, Fanny, untuk sharingnya. Nah, kalau dari aku ada satu lagi uh, pembahasan gitu ya. Kan tadi kita udah bahas tentang kenapa orang tua butuh hadir. Kenapa anak butuh merasa bahwa orang tuanya hadir, baik secara fisik maupun mental dalam hidup mereka. Kita bahas juga gimana anak itu meniru, meniru perilaku orang tuanya. Jadi kalau yang ditiru itu adalah sesuatu yang baik, harapannya mereka pun eh, juga bisa meniru hal yang baik dan dikenal ke depannya sebagai orang yang baik. Nah, cuma aku ada cerita sebenarnya dari satu orang yang aku suka ya, namanya Joe Rogan, tulisannya. Dia itu podcaster, dia juga komedian, dan dia juga komentator di UFC. UFC itu kayak boxing gitu. Hmm. Dia orangnya unik banget sih. Dia bilang gini, semua orang yang dia kenal, semua orang yang dia tahu, gitu, yang hidupnya menarik, yang lucu buat dia gitu, itu adalah orang yang punya masa kecil yang gak bahagia, masa kecil yang berantakan. Nah, itu membuat dia jadi dilema. Gue ini sebagai orang tua, apalagi dia punya anak eh, cewek ya, dua-duanya. Kayak gimana gue harus memperlakukan anak gue? Apakah gue lebih baik melepas mereka bebas gitu, atau justru melindungi mereka banget, apa protect banget sebegitunya gitu? Karena jangan sampai ada hal yang nggak diinginkan terjadi sama anak gue nanti. Kan ini kan sebuah apa ya, dansa yang sangat-sangat tipis ya batasannya dan berbahaya juga nih. Kayak apa, berisiko gitu. Kalau overprotective gimana? Kalau nggak peduli gimana? Nah, gimana sih menurutmu cara untuk bisa uh, finding the balance between the two? Itu sih.
Oke, oke. Wah, menarik banget ya, Dre. Maksudnya Hmm, dari hmm. kisah nyata gitu ya, seseorang yang mengalami itu gitu. Memang sih tadi ada overprotective dan mungkin yang istilahnya yang sama sekali nggak peduli gitu ya. Tuh. Memang ini dua kutub ekstrim gitu ya, bisa dibilang gitu. Overprotective mungkin di sisi sini, yang tidak peduli di sisi sini gitu. Nah, mungkin yang kita mau cari adalah kita berada di tengah-tengahnya gitu. Memang tidak ada batasan yang baku gitu ya. Maksudnya ketika X pasti overprotective, ketika Y pasti tidak peduli gitu ya. Jadi bukan hanya hitam dan putih, memang enggak. Tes. Kayaknya Yang koneksinya malah nggak peduli putus. sama si satu. Sorry, Fanny. Boleh tolong diulang? Nanti koneksinya kayak putus nih. Yang Oh, X oke. sama Y. Oh, oke, oke. Ya, tadi memang agak nge-freeze sedikit ya. Ya, ya. Jadi misalnya kayak overprotective gitu ya, bukan berarti ketika dia melakukan X pasti overprotective dan ketika dia melakukan Y itu artinya tidak peduli gitu. Jadi nggak hanya hitam dan putih, tapi ada unsur di tengah-tengahnya ini nih yang istilahnya abu-abu gitu. Biasanya memang perlu dilihat adalah kuncinya itu adalah batasan gitu. Dua-duanya ini kan terkait batasan gitu ya. Overprotective artinya dia banyak batasannya diberikan. Kalau tidak peduli mungkin nggak ada batasannya. Dia boleh explore dunianya sepuas-puasnya gitu. Nah, memang batasan ini biasa harus disesuaikan nih dengan usia nih, Teh. Gitu. Jadi istilahnya nggak ada yang eh, ya udah kalau misalnya batasan itu harus ada 10 rules di rumah itu baru dinamakan seimbang. Nah, itu nggak seperti itu memang. Gitu. Jadi memang batasan itu disesuaikan lagi dengan tadi nilainya mungkin yang dipegang sama orang tuanya ataupun mungkin budaya gitu ya itu kan cukup mempengaruhi gitu lingkungan sosial, lingkungan sekitar ataupun usia dari anaknya gitu ya ya ketika kecil gitu ya Dre mungkin pasti orang tua akan lebih banyak mengarahkan gitu ya oh ini tidak boleh ini boleh gitu satu sisi karena anak juga belum tahu gitu dengan dikasih tahu dengan dikasih batasan anak jadi belajar oh ini nggak boleh ya mak oh oke oh kalau ini boleh oke lain kali aku ngelakuinnya yang ini tapi seiring berjalannya waktu nih ketika udah remaja gitu ya kan maksudnya anak udah mulai berpikir gitu ya otaknya udah berkembang gitu udah dia udah bisa memilah sebenarnya oh ini baik ini tidak baik gitu nah tapi ketika perlakuan batasannya masih sama nih gitu ya Dre dengan ketika waktu kecil kamu nggak boleh ini kamu boleh ini terus dibatasi dengan jumlah yang sama ketika kecil akhirnya mungkin banyak orang tuh jadi datang anak kok jadi membangkang ya paling sering kok membantah ya saya ngomong apa kayaknya ada aja bantahannya dari anak ya saya suruh ini ada aja mungkin pernah mengalami Dre pada saat remaja. Alhamdulillah. Saya mah, kalau aku mau, my whole remaja adalah membangkang. Ya Betul nggak tahu. betul. Ibu saya udah tobat kali. Cuma sekarang jadi bahan bercanda, gitu, bersyukurnya. Oke oke ya, Kamu ya. gimana? Kamu waktu kecil gimana? Sama-sama pas kecil Pak anaknya nurut banget pas Oh SD gitu. masih nurut Oh iya, ya iya, iya, iya. Benar, benar. pas SMP SMA mulai deh gitu ya. Iya, iya, iya. Ya menurutku nggak apa-apa sih, bagus banget. Kalau kalau nurut doang kan apa ya? Dunia itu nggak butuh nurut doang gitu. Ada waktu yang menurut, ada waktunya untuk explore gitu kan. Ya, ya. Menarik, menarik, menarik. Betul Hmm. betul sih Dre karena kan kadang-kadang memang perlu disesuaikan lagi gitu ya. Bukan artinya nggak ada batasan ketika remaja ada, tapi biasa kita coba adjust nih gitu. Kayak tadi nih mungkin kata Andre membangkang apa saya membantah mungkin perlu gitu ya. Karena ya ketika anak mulai remaja sebenarnya kan peralihannya dari anak ke dewasa. Istilah dari otak anaknya sendiri itu sebenarnya mereka tuh pengen menunjukkan bahwa saya ini bisa ambil keputusan sendiri. Saya mau belajar untuk memutuskan, untuk Menarik berpikir banget. secara dewasa Hmm. Hmm. itu makanya kesannya kayak membantah mungkin ya tapi sebenarnya dia lagi mencoba kalau saya ngelakuin ini benar nggak ya kenapa ya makanya kesannya nanya terus Hmm. kenapa sih harus ini mah kenapa sih nggak boleh pulang malam kenapa sih kenapa Hmm. sih Hmm. kan orang tua kesel ya Hmm. kayak seperti diuji gitu mentalnya Diuji baru. dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu tapi sebenarnya satu sisi positifnya adalah mereka lagi belajar juga gitu ya pemikiran kritis tadi kenapa sih harus ini ada reasonnya nggak sih belakangnya Hmm. jadi Hmm. sebenarnya memang proses belajarnya walaupun memang cukup challenging pastinya antara hubungan orang tua dan anak ketika di masa-masa remaja ini gitu, Dre. Sangat menarik sih.
Definitely, iya, iya. Kalau dilihat sama lensa itu, maka kita bisa lebih paham mungkin. Kalau anak lagi bertanya, itu bukan mau menguji atau bahkan menguji, cuma menguji dengan tujuan yang baik gitu, untuk dia bisa menyuarakan opini sendiri. Itu penting banget lah. Nothing about that sounds bad sih di kupingku. Menarik. Oke, ada tips kah, Fani, untuk BTW, ini berarti kesimpulannya waktu kecil itu maksimalnya batasannya. Tapi semakin dia dewasa, eh, menurun gitu jumlah batasannya. Gitu Ya, kan? sebenarnya bisa di-adjust lagi gitu ya. Hmm, Dari, maksudnya tergantung dari setiap keluarga gitu ya, pasti kan punya hmm, aturan sendiri-sendiri. Biasa hmm, kalau semakin besar anaknya, sebenarnya anak bisa diajak diskusi ya, karena kan udah lebih benar, komunikasi lebih lancar. Sehingga benar, benar. batasan-batasan tadi sebenarnya bisa nih diskusiin sama anak. Contoh aja misalnya batasan pulang malam. Waktu Hmm, SD strict lah, pulang sekolah langsung pulang, nggak ada main misalnya. Ketika remaja dia udah mulai nih, oh ada main sama temen, mulai ada acara-acara sama temen. Oke, kita nggak bisa nih mungkin sama ketika dia SD gitu ya. Oke, kita coba adjust nih. Tapi adjustnya gimana ya? Istilahnya biar sama-sama orang tua juga masih punya batasan, tapi nggak sekaku itu gitu ya. Jadi lebih fleksibel gitu ya. Tanya misalnya, oh emang kamu main sampai jam berapa? Ini aku mau ketemu temen dulu, mau main basket, aku pulang sekitar jam 6 sore, boleh nggak? Gitu. Nah, kita lihat, oke, jam 6 sore kayaknya masih oke nih buat saya, gitu ya. Jadi orang tua juga memang harus fleksibel, kalau masih oke, oke, kita tetapin nih jam 6 sore, gitu. Jadinya eh, mungkin akan ada yang bergeser aturannya, tapi tetap misalnya orang tua ada batasannya gitu ya. Itu walaupun batasnya tidak se-strict waktu lebih kecil gitu. Jadi disesuaikan lagi. Begitu pula dengan hal-hal yang lain gitu. Jadi bisa didiskusikan dengan anak. Jadi lebih enak gitu ya. Sama-sama anaknya juga kita anggap dia bisa komit karena ini hasil diskusi bersama dari orang tua, istilahnya nggak capek hati gitu ya. Setiap hmm. hari ngomongin hal yang sama. Gak boleh pergi main, pulang sekolah langsung pulang. Itu kan pasti capek kalau berulang terus. Jadi dapat kesepakatan mungkin gitu ya, Dre, dari Paham. keduanya. Menurutmu tapi kalau anaknya nggak mau diskusi gimana, Fani? Adakah case seperti itu? Nah, biasa sih pasti ada gitu ya, case yang Hmm, seperti hmm, itu. Nah, biasa suka kita cek lagi nih, Dre, apakah ada permasalahan gitu ya. Karena kan sebenarnya ketika hubungan gitu ya, hubungan relasi kita antara orang tua dan anak itu baik, biasanya mau mendiskusi dan sebagainya ini bisa berjalan dengan baik. Tuh, biasanya kalau misalnya anak yang menolak untuk diskusi, kita cek dulu nih hubungannya seperti apa sih gitu. hmm, Kayak tadi yang mungkin balik lagi ke yang ada respon gitu ya. Kita bertindak, respon dari orang lain apa, kita merespon apa lagi gitu ya. Jadi timbal balik. Apakah selama ini ternyata memang nggak masuk gitu ya responnya gitu. Sehingga ya anaknya juga merasa nggak nyaman, misalnya jarang cerita juga, tiba-tiba orang tuanya tetap kasih aturan-aturan ini, kalau anaknya kasih masukan, diskusi, misalnya orang tuanya selalu bilang, salah, enggak kayak gitu, dan sebagainya. Jadi memang harus dilihat dulu nih, apa yang membuat si anak ini nggak mau diskusi sebenarnya gitu. hmm. Ya, paham, paham. Ya, benar-benar. Dicek kualitas hubungannya dulu ya. Dan kalau emang udah tahu gitu bahwa kurang oke, ada tips kah, Fani, untuk memperbaiki kayak gimana? Dibuat lebih baik. Tentu ada gitu ya, Dre ya. Maksudnya ketika ada kualitas hubungan yang kurang baik gitu, itu bisa nih untuk pelan-pelan gitu ya diperbaiki, ditingkatkan lagi kualitas hubungannya. Itu caranya mungkin memang berbeda-beda tergantung dengan case-nya. Gitu. Apa sih yang buat kualitas hubungannya jadi kurang baik nih? Hanya sebatas responnya kah gitu ya. Misalnya, oh orang tua selalu ngeresponnya kayak gini sehingga anaknya merasa nggak nyaman. Atau ternyata ada istilahnya hal-hal lain gitu ya, faktor-faktor lain yang mempengaruhi gitu. Jadi biasa kita cek dulu nih kalau misalnya benar-benar cuma terkait dengan respon orang tua, berarti oke, orang tua coba adjust responnya gitu ya sehingga komunikasi sama anak lebih enak gitu. Tapi kalau misalnya ada faktor-faktor lain, biasa kita juga sambil cek dulu nih gitu ya faktornya apa dan apa yang bisa dilakukan gitu. Kalau mentok konseling itu. Betul, betul. Sebenarnya sih momen konseling itu juga menurut saya sih bisa membantu ya. Kadang-kadang ketika kita udah terlalu stuck gitu ya sama rutinitas dengan
Apalagi kalau misalnya ada masalah, problem itu kan pasti kita stuck banget gitu ya, Dre ya. Bagaimana kita bisa berpikir jernih gitu. Nah, ketika kita coba cerita ke profesional gitu ya, biasanya itu sedikit bisa membukakan gitu ya awalnya. Oh, ternyata yang saya alami tuh ini gitu. Nggak sedikit, Banyak ya besar, ternyata. besar, banyak. Wih, terbuka matanya. Dan Ya, mm-mm. ya, ya. Kamu berarti cukup sering ya handle case-case parenting, orang tua anak dan sebagainya. Iya, betul-betul sih. Memang paling sering di bagian orang tua anak gitu. Baik Oke. dari kecil, walaupun sekarang sih memang banyak kan remaja ya gitu ya. Hmm. Ya, aku dengar dari Mario, kamu kan juga psikolog anak ya, Fan? Betul-betul. Kalau Oke, anak dan remaja. menarik. Oke, dariku sih udah. Aku punya satu pertanyaan, cuma pertanyaan yang bercanda aja sih. Kalau dari kamu ada closing remarks ya? Pesan untuk orang tua di luar sana gitu, yang lagi struggling mungkin, yang lagi trying to figure things out. Kamu ada pesan kan untuk mereka? Oke, oke. Mungkin tadi kan kita udah ngebahas cukup banyak gitu ya, Dre. Hmm. Mungkin ketika ada orang tua atau calon orang tua yang menonton ini gitu ya, mungkin pikir, aduh kayaknya banyak banget yang harus saya lakukan. Saya harus jadi contoh untuk anak dan sebagainya. Hmm. Gitu. Tapi jangan khawatir orang tua gitu ya. Istilahnya anak itu nggak butuh orang tua yang sempurna, mungkin Dre. Mereka butuh orang tua yang manusiawi, yang artinya bisa ngelakuin kesalahan pas maksudnya kita manusiawi ya, kita manusia, kita pasti bisa melakukan kesalahan dan itu wajar. Anak nggak butuh yang sempurna, nggak butuh ibu yang sempurna, nggak butuh ayah yang sempurna. Mereka butuh seorang yang manusiawi, bisa ngelakuin salah tapi kita belajar dari kesalahan itu. Nah, biasanya ini juga jadi momen untuk anak belajar. Jadi bukan hanya orang tuanya yang belajar gitu ya ketika melakukan kesalahan, tapi anak juga belajar. Oh, oke, mama ngelakuin salah ya, papa ngelakuin salah. Oh, ternyata mereka bisa loh ngelakuin salah. Dan ketika mereka ngelakuin salah, oke, mereka memperbaikinya atau bisa melakukan apa. Gitu. Sebenarnya itu jadi momen bagi anak untuk belajar. Bahwa salah tuh boleh. Karena kadang-kadang saking orang tua ingin yang terbaik untuk anak, dia menampilkan semua yang istilahnya mungkin tampak perfect gitu ya. Sehingga anak merasa kayaknya orang tua saya nggak ada kekurangan ya. Mama nggak pernah marah, mama nggak pernah ini, dan sebagainya. Sehingga dia juga bingung ketika dia menghadapi itu, nggak ada pembelajaran nih sebelumnya. Tapi dengan dia lihat, oh ternyata mama bisa salah, ternyata mama bisa marah, ternyata marah boleh loh. Cuma nanti ekspresiannya yang tepat aja gitu. Ternyata itu boleh. Gitu. Jadi sebenarnya dibutuhkan anak bukan orang tua yang sempurna gitu. Good enough is enough gitu ya, Dre, gitu ya. Hmm. Cukup baik itu udah cukup kok. Kita hadir untuk anak dan hadir secara fisik, secara emosi, ngelakuin kesalahan, it's okay gitu. Tuh, kita perbaiki, kita belajar untuk lebih baik. Setuju banget sih. Eh, dan pesan yang sangat penting menurutku sih. Ya. Karena kan orang kalau jadi orang tua tuh ya pasti baik banget yang dipikirin kayak baca buku parenting segunung gitu kan. Suntik ini, suntik itu, untuk vitamin apa segala, mau yang terbaik untuk anak. Tapi ini jangan sampai lupa ya sih cara cara berpikir ini gitu. Oke, mantap. Thank you banget, Fani. Ada lagi yang mau ditambahin atau udah cukup? Sudah sih cukup, Dre. Oke, aku punya pertanyaan pertanyaan bercanda ya sih. Penting nggak penting gitu ya. Cuma lucu kepikiran di kepala lu tadi. Kamu tahu pepatah ini nggak? Guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Itu artinya apa ya? Oke, oke. Ada hubungannya kah sama yang meniru-meniru itu? Tapi kalau misalnya hubungan dengan meniru, itu jadi nggak meniru ya. Jadinya karena kan guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Jadi nggak niru ya. Jadi lebih meniru dengan ini yang lebih ekstrim, mungkin kondisi lebih ekstrim. Kondisi yang lebih ekstrim. Yang pernah aku dengar sih terkait dengan kata itu tuh artinya misalnya, ya maksudnya ya guru nih ngasih ilmu gitu, tapi anak bisa melakukan hal lebih dari itu gitu ya. Kayaknya ya. Mungkin sih, mungkin. Kind of make sense. Ya, ya. Hopefully ya bukan ilmunya bukan kencing-kencing doang gitu. Soalnya sesuatu anak orang tua misalnya. Orang tua kan ke anak juga guru sama murid ya. Ini kan ya sesuatu yang produktif, sesuatu yang positif. Hopefully misalnya disayang gitu. Anaknya bisa lebih sayang lagi sama dianya, sama orang lain sebagainya. Gitu lah.
Betul, betul, betul sih, Dre. Karena sebenarnya sama-sama bertumbuh juga, sama-sama berkembang juga. Maksudnya ketika orang tua punya anak, karena kan mikirnya, oh yang penting anak saya nih yang berkembang, anak saya yang harus diperhatikan fisiknya Benar. dan sebagainya. Tapi sebenarnya orang tua juga perlu kok, gitu ya. Hmm, Jadi jangan lupa untuk tetap menyayangi diri sendiri dulu juga, karena itu kunci utamanya ketika kita udah menyayangi diri kita, pasti kita bisa nyayangin orang lain. Oke. Sip. Kalau gitu, thank you banget Fanny untuk waktunya. Eh, Iya. yakin banget ini membantu ya. Buatku ini membantu banget sih. Meskipun masih lama, jadi orang tuanya atau kapan gitu ya. Cuma at least tahu dan paham dari sekarang. Thank you banget sekali lagi untuk waktunya. Ya, thank Thank you you, thank juga, you. Dre, Yo, yo, untuk waktunya ya. yes, thank you, thank you. Sampai jumpa buat kalian di podcast Angkat Bicara episode selanjutnya. Thank you. Ya, thank Bye-bye. you. Ya, Bye-bye. you.